Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas satu topik yang cukup menarik, yaitu gimana sih caranya kita lebih cepat kaya dari saham. Ya, jadi di sini gue bakalan ajarin kalian gimana caranya untuk mempercepat pertumbuhan aset, mempercepat pertumbuhan kekayaan kalian dari saham. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi mau numbuhin aset, buat kalian yang lagi mau mencapai tujuan finansial kalian dari saham, pastiin kalian tonton video ini sampai habis, karena video ini bisa kasih kalian cara untuk bisa mempercepat pertumbuhan aset kalian. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel ini. Dan jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia. Atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk dan jasa digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, di antaranya ada stock pick terupdate, ada artikel premium, dan juga ada benefit lainnya seperti Prom AI, template Prom AI untuk analisa saham. Di mana Prom AI ini, ya ini bentuknya template, dan ini tentunya bisa ngebantu kalian untuk bisa analisa saham dengan lebih cepat dan lebih mudah dengan bantuan AI. Ya, dan semua benefit dari membership ini teman-teman bisa dapatkan dengan budget yang terjangkau. Ya, cara joinnya kalian langsung aja masuk ke link yang ada di kanan bawah, ya, bit.ly/join membership Todopedia. Nanti semua benefitnya itu teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia di playlist namanya konten khusus membership. Oke, nah sekarang kita langsung aja bahas ya, gimana sih caranya untuk bisa lebih cepat kaya dari saham. Gimana nih caranya untuk kita akselerasi kekayaan kita, pertumbuhan kekayaan kita di investasi saham. Nah, ketika kita bicara tentang cara lebih cepat kaya, ya, itu tentunya bukan untuk kaya instan. Ya, bukan jadi kaya instan, tapi lebih ke gimana caranya kita mempercepat pertumbuhan aset yang kita punya. Ya, di sini kita nggak bicara soal gimana caranya dapat bagger, gimana caranya dapat saham-saham yang bisa ribuan persen keuntungannya, atau memanfaatkan keuntungan saham IPO, bukan ke sana. Kalau memang dapat bagger, dapat 1000% ya bagus, puji Tuhan. Ya, tapi kalaupun nggak dapat, ya kita juga nggak kecewa gitu. Ekspektasi kita tetap set untuk ekspektasi kita itu serendah mungkin, gitu ya. Jadi kita fokusnya itu adalah mempercepat pertumbuhan aset. Nah, gimana sih konsep dasarnya? Konsep dasarnya itu adalah kita memaksimalkan perputaran uang yang terjadi di portofolio kita, supaya uang kita itu lebih cepat berkembang biak. Ya, jadi kita mau memaksimalkan perputaran uang. Kita mau memperbanyak terjadinya perputaran uang nih di portofolio kita, supaya uang kita itu lebih cepat beranak, lebih cepat berkembang biak, ya, keuntungan menghasilkan keuntungan, return menghasilkan return, ya. Dengan semakin banyak perputaran uang, maka returnnya itu akan semakin banyak juga beranak jadi return lagi, gitu ya. Nah, caranya itu adalah kombinasiin antara investasi jangka panjang dan juga trading jangka pendek atau jangka menengah. Ya, jadi kita, kalau selama ini kita dengar ya, banyak orang bilang antara investasi versus trading mending mana. Nah, di video kali ini kita kombinasiin keduanya teman-teman ya, untuk kita bisa mempercepat terjadinya perputaran uang di portofolio. Gitu ya, kita combine nih antara investasi jangka panjang dan juga trading jangka pendek dan jangka menengah. Ya, jadi penggunaan analisanya juga akan campur ya, antara fundamental untuk investasi dan juga untuk trading ya teman-teman pakai technical dan pakai bandarmologi. Ya. Nah, konsepnya itu gimana? Konsepnya itu adalah pertama kita mulai dulu dari bangun portofolio saham untuk investasi jangka panjang ya. Jadi kita ngebangun dulu itu fondasinya. Ya, fondasinya adalah kita bangun portofolio kita dengan saham-saham yang untuk invest jangka panjang. Pertama itu dulu. Ya, kita isi dengan saham-saham yang high dividend supaya saham-saham yang high dividend itu kemudian bisa jadi sumber passive income buat kalian. Ya, sumber passive income dari dividen buat kita semua. Ya. Nah, nantinya di step yang kedua, kita masuk step yang kedua, dividen yang kita terima itu kemudian dijadiin modal untuk trading. Gitu ya. Jadi kita terima dividen dari saham, itu kemudian kita jadiin modal untuk kita trading saham. Jadi kita dari saham-saham yang jangka panjang itu kita hold, kita dapat dividen.
Ya, dividen itu, keuntungan dari dividen itu kita jadiin modal untuk trading. Ya, teman-teman pakai technical, teman-teman pakai analisa foreign flow gitu ya. Teman-teman mungkin cari saham-saham yang mungkin bisa beggar ya, kalau misalnya kalian bisa gitu ya. Ya, modalnya itu, modal dari dividen itu dijadiin untuk jadi modal trading. Nah, kemudian ya profit dari trading ya tentunya semoga profit gitu ya. Kemudian diinvestasiin lagi ke portofolio investasi jangka panjang. Gitu ya. Jadi misalnya dari trading teman-teman profit 20%. Ya, 20%-nya itu ya, keuntungan 20% itu kalian take profit ya, yang 20% itu kalian investasiin lagi ke saham-saham yang untuk jangka panjang. Sedangkan pokoknya atau modal awal dari trading itu dipakai lagi buat lanjut trading. Jadi kalian cari lagi nih saham berikutnya yang mungkin lagi menarik, yang mungkin bandarnya lagi akumulasi, yang mungkin secara teknikal lagi disupport gitu ya. Nah, modal awalnya pokoknya itu dipakai lagi buat lanjut trading. Gitu ya. Jadi profitnya itu berputar teman-teman. Jadi tadi dividen itu dia jadi modal trading ya. Dari modal trading, tradingnya profit, ya semoga profit, ya. Diinvestasiin lagi nih profit tradingnya, balik lagi ke portofolio saham jangka panjang. Ya, dari situlah kita bisa menciptakan adanya perputaran uang. Nah, baru kita ulangi terus nih, step 1 sampai 3 itu kita ulangin terus supaya uangnya itu berputar terus, teman-teman. Ya, jadi kita menciptakan nih perputaran uang. Ya, harapannya trading kita ya banyak profitnya lah ya. Jadi itu juga bisa memperbanyak perputaran uang yang terjadi. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang di awal pengen investasi dulu ya mungkin bisa taruh di saham-saham high dividend. Ya mungkin kalian bisa bangun portofolio dividen per bulan ya, gue udah sering bahas. Ya di video yang sebelum-sebelumnya gue udah sering bahas tentang gimana caranya bangun portofolio dividen per bulan. Ya, dari portofolio dividen per bulan itu jadi modal untuk trading gitu ya. Mungkin setiap bulan teman-teman dapat cash flow dari dividen. Ya, cash flow-nya itu kemudian jadiin modal trading. Ya, dari trading profitnya kemudian diinvestasiin lagi ke porto jangka panjang. Ya, jadi ada perputaran uang teman-teman. Dari dividen itu nambah modal trading, dari modal trading itu jadi profit gitu ya. Profitnya kemudian jadi diinvestasiin lagi ke saham yang high dividend gitu ya. Nanti kedepannya dividennya makin gede lagi, dipakai lagi untuk jadi modal trading lagi. Jadi pertumbuhan untuk modal untuk trading maupun modal untuk investasi itu ada compoundingnya, ada perputarannya gitu ya. Nah, sekarang gue bakalan jelasin ya gimana sih step by stepnya teman-teman ya, untuk kita bisa eksekusi nih strategi ini. Gimana caranya kita eksekusi strategi untuk bisa lebih cepat kaya dari saham. Nah, di sini gue akan kasih step by step berdasarkan bulan per bulan ya. Step yang pertama bulan ke 0 ya, maksudnya hari pertama kita mulai sampai bulan ketiga ya. Pertama itu kita fokus dulu nih, step pertama ya, bulan ke 0 sampai ketiga itu fokus taruh dulu modal 100% modal ke portofolio investasi jangka panjang ya. Jadi bangun dulu sumber passive income-nya ya. Step pertama tuh 100% modal, misalnya dari gaji kalian, dari bisnis kalian, dari manapun lah income kalian ya, 100% itu taruh ke portofolio investasi jangka panjang, isi dengan saham-saham yang high dividend. Oke? Saham-saham high dividend apa aja udah sering gue bahas di video-video sebelumnya. Ya, silakan kalian cek lagi channel page Todopedia untuk pembahasan saham-saham high dividend yang bagus. Nah, jadi kalian dari bulan ke 0 atau hari pertama sampai bulan ketiga fokus dulu 100% modal untuk bangun portofolio invest jangka panjang, bangun sumber passive income. Nah, sembari kalian membangun itu dengan gaji kalian, ya setiap kali kalian gajian, ya gaji bersih kalian setelah dipotong sama pengeluaran, itu kalian rutin kalian taruh ke saham-saham high dividend. Oke? Sembari kalian membangun habit itu, ya dalam kurun waktu 3 bulan pertama ini, pelajari juga lebih mendalam tentang trading dan investasi saham. Gitu ya. Banyaklah ilmu-ilmu tentang trading dan invest saham, termasuk juga di channel Todopedia juga ada ya. Kalian bisa tonton video-video channel Todopedia terutama untuk belajar investasi saham ya. Atau kalian juga bisa beli buku, silahkan gitu ya. Intinya kalian pelajari lebih dalam tentang trading dan invest saham.
Ya, mungkin untuk trading teman-teman bisa belajar tentang gimana caranya baca chart pattern, gimana caranya nentuin area support resistance gitu ya, gimana caranya ngebaca candlestick atau mungkin ngebaca RSI, stokastik ya. Atau mungkin teman-teman juga mau belajar gimana caranya mendeteksi bandar atau asing itu akumulasi distribusi ya. Silakan kalian pelajari. Jadi 3 bulan ini ya bukan berarti kalian diem aja. Hanya karena kalian udah mulai invest, bukan berarti kalian diem aja. Kalian juga harus belajar tentang trading dan invest saham. Supaya ilmu yang nanti kalian dapat, ya, ilmu yang kalian dapatkan itu bisa nanti kalian pakai untuk mulai trading. Dan itu yang akan kita lakukan di bulan keempat sampai bulan ke-12. Dimana kita udah mulai untuk gaji kita itu bukan lagi 100% ke invest jangka panjang, tapi kita udah mulai sisihin juga sebagiannya untuk trading. Ya, dimana kita taruh nih 60% dari modal ke invest jangka panjang, kita tetap tambah ya portofolio invest jangka panjang kita. Nah, 40% lagi itu modal trading, yaitu dari gaji kalian. Nah, 60-40 ini kalian bisa sesuaiin sendiri sesuai dengan preferensi kalian pribadi. Ya, mau berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk trading, tentuin sendiri. Tergantung kenyamanan kalian, tergantung preferensi kalian. Gitu ya, 60% untuk invest jangka panjang, 40% untuk jadi modal trading. Jadi bulan keempat ini teman-teman udah mulai nih trading. Udah mulai kalian praktek untuk beneran trading. Jadi ilmu yang kalian dapat dari bulan ke-0 sampai ke-3 itu kalian terapin di bulan keempat sampai bulan ke-12. Nah, di kurun waktu bulan keempat sampai bulan ke-12 ini tentunya saham-saham yang kalian investasiin di portofolio jangka panjang itu hampir dapat dipastikan udah mulai bagi dividen. Gitu ya, karena kan dividen itu biasanya teman-teman akan dapat setahun sekali atau beberapa bulan sekali. Nah, bisa banget teman-teman ya, saham-saham yang kalian pegang itu udah mulai bagi dividen, baik itu dividen interim maupun dividen final. Nah, ketika kalian terima dividen ya, dividennya itu kemudian ya seperti yang tadi ya yang gue bilang dipakai untuk nambah modal trading. Ya, jadi on top of 40% modal untuk trading, ya, dividen itu juga nambah modal trading. Gitu ya. Jadi modal trading kalian itu makin banyak dari dividen. Nah, tapi dari bulan keempat sampai ke-12 tentunya jangan langsung berhenti belajar. Tetap lanjut terus belajar. Ya, mungkin lebih tepatnya kalau misalnya kita di pasar modal, belajar itu ya bisa dibilang lifelong journey. Jadi selamanya kita akan terus belajar. Gitu ya. Kita mungkin bisa udah dapat ilmu banyak, tapi kita harus banget lanjut belajar. Gitu ya. Karena bisa aja teman-teman, seiring berjalannya waktu, selalu aja ada peristiwa-peristiwa baru yang bisa kasih kita ilmu baru di market. Banyak, itu sering kejadian. Pasti ada aja kejadian-kejadian baru yang mana dari kejadian tersebut, dari peristiwa tersebut, dari fenomena tersebut, kita mungkin dapat pembelajaran yang baru. Jadi, jangan stop belajar ya. Di sini juga gue kasih pesan ke kalian, kalau kalian mau mempercepat kalian lebih cepat kaya dari saham ya, jangan pernah berhenti belajar, baik itu belajar investasi fundamental gitu ya maupun belajar trading, technical, teknologi. Jangan pernah berhenti. Ya. Nah, itu yang kita lakukan di bulan keempat sampai bulan ke-12 alias tahun pertama. Ya, 60% modal untuk jangka panjang, 40% untuk trading jangka pendek, jangka menengah. Nah, ketika terima dividen, dividennya dipakai untuk nambah modal trading dan keep on learning. Nah, setelah dari tahun pertama, ya kita masuk ke bulan ke-13 dan seterusnya, ya porsi untuk trading itu diperbesar lagi teman-teman ya. Porsi untuk tradingnya diperbesar lagi. Ya, kalau di sini ya gue akan taruh 50% modal ke portofolio invest jangka panjang, ya 50%-nya ke trading. Jadi udah 50-50 nih antara invest jangka panjang sama trading. Sekali lagi gue bilang, ya, berapa persennya tergantung dari kenyamanan kalian, tergantung dari preferensi masing-masing. Tapi intinya, di bulan ke-13 dan seterusnya, ya, alokasi untuk tradingnya itu kalau bisa diperbesar lagi. Gitu ya, karena kan kita mau lebih cepat kaya dari saham. Artinya ya kita juga harus memperbanyak aktif income kita. Ya, trading itu kan aktif income, teman-teman ya. Trading itu aktif income. Kalau kita mau lebih cepat kaya, kita harus pelan-pelan memperbesar aktif income kita. Gitu ya. Nah, dari trading itu ya, ketika kita di bulan ke-13,
ya kemungkinan besar kita udah dapat profit lah kecil-kecil mungkin dari trading kita. Ya harapannya begitulah. Kalau misalnya lebih besar lagi, ya di bulan ke-13 udah beggar, ya puji Tuhan, bagus gitu ya. Tapi poinnya adalah investasiin hasil profit dari trading kita. Ya, jangan lupa kita investasiin hasil profit dari trading kita ke portofolio saham jangka panjang. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman trading 10 juta, ya cuan 30% misalnya di bulan ke-13, jadi 3 juta. Ya, total modalnya bertumbuh dari 10 jadi 13 juta, bertambah 3 juta. Nah, profit 3 juta itu teman-teman masukin lagi ke portofolio jangka panjang supaya kedepannya dividen yang teman-teman terima itu lebih gede lagi. Nah, 10 juta modalnya pokoknya itu kalian tetap stay untuk kalian jadiin modal trading, teman-teman. Gitu ya. Dan teman-teman ulangi prosesnya secara konsisten dan disiplin. Ya, memang cara untuk lebih cepat kaya ini memang butuh konsistensi dan juga disiplin. Disiplin gimana caranya ngelola keuangan kita, disiplin untuk terus reinvestasi gitu ya. Kalau misalnya ada godaan untuk konsumtif, ya kita tahan-tahan dulu lah ya. Kita tahan-tahan dulu gitu ya. Jadi jangan langsung dipakai untuk konsumtif gitu ya. Misalnya kita profit, ya jangan langsung dipakai untuk konsumtif. Ya tahan diri dulu, disiplin dulu gitu ya. Kita konsisten dulu untuk nambah modal. Ya, ketika teman-teman konsisten terus, disiplin terus, ditambah teman-teman upgrade terus ilmu trading dan investasinya, gue yakin banget dari bulan ke-13 sampai seterusnya, ya sampai mungkin beberapa tahun ke depan, ya teman-teman bisa untuk lebih cepat kaya dari saham. Teman-teman itu bisa mempercepat pertumbuhan aset kalian di saham. Gitu ya. Jadi ini memang butuh konsistensi dan juga disiplin. Gitu ya. Jadi teman-teman lakuin ini step by step ya. Kalian pertama mulai dulu dari bangun sumber passive income, kalian bangun dulu portofolio jangka panjang ya, sambil kalian pelan-pelan untuk belajar. Ya, jadi kalian bangun dulu nih, bangun habit ya, kalian juga bangun sumber passive income sambil juga kalian nambah ilmu. Kalian mulai belajar tentang trading, tentang investasi gitu ya. Terus nanti di bulan ke-4 sampai bulan ke-12 kalian mulai sisihin duit buat trading. Ya, dan ketika terima dividen, dividennya jadi modal trading. Nanti di bulan ke-13 ya, harapannya udah profit nih dari tradingnya. Ya, profit dari trading kemudian diputar lagi ke saham-saham yang untuk invest jangka panjang supaya kedepannya dividen yang teman-teman terima itu lebih besar. Dan ketika dividen yang teman-teman terima itu lebih besar, ya dividennya itu kemudian kalian bisa putar lagi untuk jadi tambahan modal trading. Dan gitu juga seterusnya, kalian ulangin terus. Ya, konsisten terus kayak gitu, disiplin terus kayak gitu. Ya, gue yakin dengan kayak gitu perputaran uang di portofolio kalian akan lebih cepat. Dan dengan kayak gitu, kalian akan mengalami percepatan dari pertumbuhan aset kalian. Oke, so itu dia teman-teman ya. Gimana sih caranya untuk kita bisa mempercepat pertumbuhan kekayaan kita, mempercepat pertumbuhan aset kita di saham. Harapannya dari sini teman-teman udah bisa langsung praktek ya. Jadi kalian bisa langsung eksekusi strateginya. Ya, mulai dari setelah kalian nonton video ini, ya kalau misalnya kalian nonton video ini malam, ya mungkin besok paginya, ya atau kalau misalnya kalian nonton video ini pagi, ya langsung bisa praktek untuk nanti di jam bursa pas buka. Ya, jadi harapannya gue bikin video ini tuh harapannya supaya kalian bisa langsung segera praktek. Makanya gue kasih step by step. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan bagiin juga video ini ke teman-teman kalian, ya. Dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Dan tetap do your own research. Ya, kalian yang putuskan gimana strategi kalian ke depannya. Ya, kalian juga yang eksekusi sendiri strateginya menggunakan uang kalian sendiri dan bukan uang gua. Jadi gua nggak tanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian dapatkan. Oke, kalau gitu teman-teman, gua pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.